kami pada hari Senin tanggal 28 November 2024 di SDN 5 Kota Mataram, tepatnya di kelas 5A. Guru adalah pelita dalam kegelapan, pemandu yang tak dikenal lelah dan membentuk generasi yang penerus bangsa. Tentunya ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Adapun berdasarkan hasil observasi pada sekolah SD Negeri 5 Kota Mataram dan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan 3 permasalahan utama yang timbul di dalam kelas. Yang pertama, hyperaktif. Hyperaktif adalah kondisi di mana seorang anak memiliki tingkat aktivitas yang sangat tinggi, seringkali lebih dari yang diperlukan dalam situasi tertentu. Anak yang hyperaktif cenderung kesulitan untuk duduk diam, mudah terganggu, berbicara terlalu banyak, dan sering melompat dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa menyelesaikannya. Ini adalah bagian dari gangguan yang disebut Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk fokus dan mengendalikan perilaku. Teori pengembangan dari ahli neurologi berpendapat bahwa hyperaktif berhubungan dengan ketidakseimbangan kimia di otak, terutama pada bagian yang mengontrol perhatian dan perilaku. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan, misalnya paparan toksin atau cedera otak. Berdasarkan hasil observasi kami bahwa solusi untuk mengatasi hyperaktif pada anak itu yang pertama pendekatan pendidikan, di mana pendekatan pendidikan ini menggunakan berbagai metode seperti belajar melalui permainan atau aktivitas fisik yang dapat membantu menyalurkan energi mereka sambil tetap belajar. Terus bagi pekerjaan mereka menjadi tugas yang lebih kecil dan jelas agar anak tidak merasa kewalahan dan lebih mudah fokus. Selanjutnya, teknologi yang mendukung pembelajaran seperti aplikasi edukatif yang interaktif bisa membantu anak fokus pada tugas lebih lama. Yang kedua, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi itu terapkan sistem penghargaan untuk mendorong perilaku positif dan disiplin, misalnya memberikan pujian atau hadiah ketika anak berhasil fokus atau duduk tenang selama waktu tertentu. Ajarkan anak untuk melakukan teknik pernapasan atau meditasi singkat untuk membantu mereka menenangkan diri saat merasa teralihkan. Yang ketiga, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan ini pastikan lingkungan belajar tenang dan teratur dengan sedikit gangguan. Jadi, kesimpulan dari hyperaktif pada anak adalah kondisi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan dan hubungan sosial. Pendekatan yang melibatkan pendidikan, psikologi, lingkungan, dan kadang pengobatan sangat penting untuk membantu anak mengelola perilaku mereka dengan cara yang positif dan mendukung perkembangan mereka. Permasalahan yang kedua itu kurang aktif. Hal ini mengacu pada kondisi di mana seseorang, dalam hal ini yaitu siswa, kurang menunjukkan keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan belajar. Siswa yang kurang aktif seringkali tidak terlibat dalam diskusi, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, atau tampak tidak tertarik dengan materi pelajaran. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, kurangnya kepercayaan diri, atau masalah eksternal seperti masalah keluarga atau sosial.
Teori pembelajaran Albert Bandura berpendapat bahwa siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Jika seseorang siswa kurang aktif, bisa jadi karena mereka tidak melihat model perilaku yang positif atau kurangnya umpan balik positif dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, memberi contoh yang baik dan menciptakan suasana kelas yang positif sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Berdasarkan diskusi kelompok kami, solusi untuk siswa yang kurang aktif yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dengan metode pembelajaran aktif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik positif dan penghargaan. Yang keempat, menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari siswa yang kurang aktif yaitu memerlukan perhatian khusus dari guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberi motivasi yang tepat. Dengan pendekatan yang berbasis teori, pengembangan, dan solusi yang terarah, diharapkan siswa dapat lebih terlibat dalam pembelajaran dan mencapai potensi terbaiknya. Permasalahan yang ketiga yaitu karakteristik siswa yang berbeda-beda. Termaksud siswa yang mudah memahami instruksi dan siswa yang sulit atau terlambat memahami. Sangat mempengaruhi cara seorang guru mengelola kelas dan menyampaikan materi. Yang pertama, siswa yang mudah memahami instruksi. Karakteristiknya yaitu cepat tanggap. Siswa ini cenderung segera memahami apa yang diminta oleh guru tanpa perlu penjelasan tambahan. Yang kedua, punya kemampuan kognitif yang baik. Mereka dapat mengingat informasi dengan cepat dan memahami konsep-konsep baru dengan sedikit penjelasan. Yang ketiga, fokus. Mereka biasanya mampu mempertahankan perhatian dalam waktu lama dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang terakhir yaitu mandiri. Siswa tipe ini dapat bekerja dengan lebih mandiri dan jarang membutuhkan bantuan tambahan. Yang kedua yaitu siswa yang sulit memahami instruksi. Karakteristiknya yaitu butuh waktu lebih lama. Siswa ini membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami instruksi atau konsep baru. Kadang perlu penjelasan ulang atau contoh tambahan. Yang kedua yaitu kesulitan dalam fokus. Mereka mungkin lebih mudah terdistraksi atau memiliki kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi untuk waktu yang lama. Yang ketiga, mungkin memiliki kesulitan kognitif. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat atau menghubungkan informasi yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun teori menurut Jean Piaget bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui tahapan yang tetap. Dan setiap individu dapat berada di tahap perkembangan yang berbeda-beda. Siswa yang cepat memahami mungkin sudah mencapai tahap yang lebih tinggi dalam perkembangan kognitifnya. Sedangkan siswa yang kesulitan mungkin masih berada di tahap awal pemahaman. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, adapun solusi dari permasalahan ini yang pertama yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang mencakup berbagai pendekatan bisa membantu semua siswa. Misalnya, menggunakan media visual atau hands-on learning untuk membantu siswa yang sulit memahami instruksi, serta menyediakan soal-soal tingkat lanjut atau proyek untuk siswa yang cepat tanggap. Yang kedua yaitu kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar di mana siswa yang lebih cepat memahami dapat membantu yang lebih lambat dapat menjadi solusi efektif. Ini juga memfasilitasi kerjasama dan pembelajaran sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan diferensiasi. Menggunakan diferensiasi instruksi yang dibedakan yang memungkinkan guru menyesuaikan cara pengajaran berdasarkan kebutuhan masing-masing siswanya.
Jadi, dengan mengenali perbedaan karakteristik siswa ini, seorang guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran untuk memastikan semua siswa memperoleh pemahaman yang baik.